Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja kita berada. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 21 Februari 2022 dari Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai ayat 17. Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai ayat 17. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh pimpinanmu kami boleh bangun dari tidur, menikmati kasih karuniamu pada saat ini. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan kami juga akan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menyertai kami dan menuntun kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 44, ayat 1 sampai ayat 17, berbunyi, piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu, diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya, hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lama lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini.
maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberikan judul renungan Menebus Kesalahan. Menebus kesalahan. Tiap-tiap orang tentu berbeda-beda dalam merespon suatu kesalahan yang dilakukan. Ada yang langsung berani bertanggung jawab dan mengaku atas kesalahan, berani menerima risiko atas kesalahan yang dilakukan. Tetapi ada pula orang lain yang tidak berani mengakuinya, bahkan bisa justru melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Ibarat pepatah mengatakan, lempar batu, sembunyi tangan. Bacaan kita ini, Kejadian pasal 44, ayat 1-17, menjelaskan ketika saudara-saudari Yusuf kembali ke tanah Kanaan. Lalu kemudian, Yusuf menguji saudara-saudaranya. Tentu dasar utama dari sikap Yusuf ini ingin mengetahui sampai sejauh mana sikap dari saudara-saudaranya itu. Apakah masih sama seperti yang dulu ketika Yusuf masih bersama dengan saudara-saudaranya? Ataukah ada perubahan selama Yusuf tidak bersama dengan saudara-saudaranya? Karena itu, di ayat 2, Yusuf kemudian mengatakan kepada hambanya agar pialanya, yakni piala perak, ditaruh di dalam mulut karung Benyamin serta uang pembayar gandum. Di ayat 2 bacaan ini kita bisa lihat. Dan kemudian setelah saudara-saudaranya pulang, maka Yusuf menyuruh kepala rumahnya atau hambanya untuk mengikuti mereka dan kemudian mengatakan persis seperti yang disuruh oleh Yusuf kepadanya. Lalu kemudian setelah mendapati saudara-saudara Yusuf, kepala rumah Yusuf kemudian memeriksa dengan teliti di manakah piala Yusuf yang hilang. Di ayat 12 dikatakan bahwa piala Yusuf tersebut didapati di dalam karung Benyamin. Dan kemudian tentu respon ini membuat saudara-saudara Yusuf sangat bersedih. Di ayat 13 dikatakan, mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Tanda bahwa mereka bersedih dan mendukung Benyamin atas hal tersebut. Setelah tiba di rumah Yusuf, Yehuda berinisiatif langsung berkata kepada Yusuf tentang apa yang sudah terjadi. Di ayat 16, Yehuda mengatakan, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hamba ini. Maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tentu hal itu dikatakan Yehuda diawali dengan ungkapan Yusuf di ayat 15 yang mengatakan, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Menarik bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Sikap Yehuda yang tampil untuk membela Benyamin tentu bukan tanpa alasan. Sikap Yehuda ini
berkaitan erat dengan janjinya kepada ayahnya di Kejadian pasal 43 ayat 9 bahwa akan membawa kembali Benyamin kepada ayahnya, tentu tanpa cacat celah. Bisa kita bayangkan, jika Benyamin tidak kembali, apa yang akan terjadi? Tentu duka lara seperti yang dialami ketika Yusuf hilang akan dialami oleh Yakub untuk kedua kalinya. Dan ternyata bagi Yusuf sendiri, Yusuf mengatakan, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian," seperti yang dimaksudkan Yehuda. Karena bagi Yusuf, pada siapa kedapatan piala itu, maka dialah yang akan menjadi budak. Tetapi yang lainnya bisa pulang, bisa pergi ke tempatnya, ke kampungnya, bertemu dengan ayahnya. Kita belajar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yehuda ternyata mengalami perubahan sikap dalam kejujuran, dalam tanggung jawab. Ia berani menebus kesalahan yang ditujukan kepada Benyamin untuk dirinya akan dijadikan sebagai budak oleh Yusuf atas kasus tersebut. Sikap Yehuda ini membawa kita untuk mengingat kembali bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menebus kesalahan umat manusia dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Jika kita belajar pada Matius pasal 1 tentang silsilah Yesus Kristus, dikatakan bahwa Yesus Kristus berasal dari keturunan Yehuda. Sehingga dalam kaitan ini kita belajar bahwa dari keturunan Yehuda Yesus lahir, dan kita belajar bahwa Yehuda dalam bacaan ini tampil sebagai sosok yang mau menebus kesalahan dari seorang Benyamin dan rela mau dijadikan budak oleh Yusuf untuk menebus kesalahan Benyamin dan demi untuk tanggung jawab kepada ayahnya yang menanti Benyamin kembali dengan selamat bersama dengan mereka. Perunungannya Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah sikap seperti ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kita berani menembus kesalahan, kita berani menanggung resiko atas sesuatu hal yang kita tahu kebenarannya, yang kita tahu bahwa itulah sosok yang baik, itulah sosok kebenaran, dan karena itu mari kita pun tampil dalam seluruh kehidupan kita untuk memperlihatkan bagaimana sikap yang benar, sikap yang jujur, sikap yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menolong kita atas semuanya itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan kami, menerangi langkah kaki kami. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami, pimpin dan sertailah ya Tuhan, topang kami senantiasa dalam seluruh kehidupan kami, apapun dan bagaimanapun keadaan kami. Terlebih berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami. Kasih karunia-Mu kiranya menyertai kami, menyertai bangsa dan negara ini, menyertai pemimpin kami dan pemerintah kami, sehingga damai dan sejahtera-Mu tetap tinggal atas kami dan memerintah atas kehidupan kami. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami Tuhan, ajari kami untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja.